Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudara, kalau kemarin kita sudah membahas tentang terang dalam gelap, ya contoh yang saya angkat adalah saudara Bencok atau Beni Cokro yang tadinya maha kaya, ya, itu 9,8 triliun ya kekayaannya, masuk jajaran ke-43, pernah masuk jajaran 43 orang terkaya di Indonesia, kemudian semuanya habis, ya, disita oleh negara, karena dia terlibat dalam perkara korupsi. Nah, saudaraku, pertanyaan timbul, sebetulnya apakah Tuhan itu tidak membela anak-anaknya kalau anaknya memang tidak bersalah? Nah, soal salah atau benar secara hukum itu saya tidak masuk ke sana. Tetapi pasti ada hal-hal yang Tuhan ingin koreksi terhadap diri anak-anaknya. Kalau sampai Tuhan izinkan satu peristiwa yang cukup berat dan keras terjadi pada umatnya, pasti ada tujuan yang jauh lebih mulia. Nah, kita bersyukur dalam kesaksian saudara Beni Cokro dikatakan bahwa dia mengalami pencerahan di mana dia beroleh damai sejahtera dan sukacita di dalam penjara tersebut, meskipun seakan-akan dia kehilangan semua pengharapan. Hukuman seumur hidup, seluruh harta dirampas, dia harus terpisah dari keluarga, dan ya sesuatu yang sangat berat. Tapi bagaimana kok dia sampai bisa berkata bahwa ada pencerahan? Nah, berarti kesukaan di dalam Tuhan itu beda sama sekali dengan kesukaan dalam kesuksesan, keberhasilan, dan kekayaan. Jauh beda. Nah, itu yang Tuhan ingin ajarkan melalui peristiwa yang terjadi pada saudara Bencok ini. Nah, kita harus belajar, saudaraku. Kita harus belajar. Tetapi bagaimana seorang anak Tuhan itu supaya tidak salah di dalam berbisnis, saudara. Ini memang susah. Bisnis, kalau kita hanya mengacu pada hukum, undang-undang, peraturan, dan hukum, itu bisnis bisa dianggap tidak melanggar hukum, tetapi merugikan orang lain. Dan dia tahu itu merugikan orang lain. Contoh ya, saudara, saya misalnya, saya jual sebuah barang, taruh kata sebuah ini ya, sebuah laptop ini atau apa kok laptop, iPad ini ya, saya jual. Saya tahu barang saya ini jelek, tapi saya berkata ini barang bagus. Dan nilainya saya jual dengan harga yang cukup tinggi karena saya pintar ngomong dan saya pandai menawarkan, orangnya akhirnya membeli. Dan ketika dipakai, rusak. Memang nggak ada garansi, saudaraku, barang bekas. Saya tahu bahwa ini barang rusak dan orang itu membeli dengan harga yang cukup tinggi, dia pasti akan mengalami kerugian. Saya ngerti, ini umurnya nggak panjang ini. Sekarang nyala, tapi kalau nanti dipakai paling 2 bulan pasti rusak. Saya tahu, kalau saya nggak tahu itu nggak salah, saudaraku. Saya tahu, saya jual. Itu dosa atau enggak menurut Anda? Ya, pasti saudara berkata, ya pasti itu salah. Nah, seperti itu, saudaraku. Moral orang Kristen itu seharusnya di dalam berbisnis, dia tidak boleh kehilangan akan apa yang disebut kejujuran. Jauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Bohong itu artinya apa? Dia tahu, tapi dia memang sengaja. Itu kan merugikan orang lain ya. Merugikan orang lain. Padahal prinsip kekristenan, saudaraku, prinsip dalam Alkitab, kita ini harus menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Jadi kalau menjual barang, dan kita tahu barang itu sekarang harganya masih cukup tinggi, tapi nanti barang itu pasti akan
akan jatuh harganya. Kita jeblosin orang itu apa enggak yang beli? Pasti, ya kan? Pasti. Itu di bawah penguasaan saya. Demikian orang yang, maaf kata, goreng saham, saudaraku. Ya, ini kan masih ngomong nyambung yang kemarin. Goreng saham itu kan dia menaikkan harga saham setinggi mungkin, ya, karena dia beli, orang ikut beli, kemudian dia beli lagi, orang ikut beli lagi, dia beli lagi, orang ikut beli lagi, harganya naik, saudaraku, harganya naik, naik terus. Nah, setelah harga naik, orang kan pada beli. Harga tinggi, ditinggikan, dia tahu nggak bahwa barang ini sebetulnya nilainya tidak seharga itu, dia tahu. Tapi ini legal. Nah, ketika sudah tiba waktunya, dia lepas semua sahamnya dia, dan dia menghasilkan banyak keuntungan, dan harganya pun amblek, jatuh, dan semua orang pada rugi. Ini biasa terjadi di dalam bisnis saham, menggoreng saham, begitu ya. Saking biasanya sampai tidak dianggap sebagai pelanggaran moral. Nah, pertanyaan, bagaimanakah kita anak-anak Tuhan? Apakah dibenarkan seorang anak Tuhan melakukan itu? Nah, saudara mungkin bertanya, apakah Bencok sebagai seorang anak Tuhan, dia tidak pernah ditegur hatinya? Hati nuraninya tidak pernah ditegur. Ada berapa banyak orang yang mengalami kebangkrutan, kerugian hanya gara-gara mengikuti permainan dia. Ya, enggak bisa ngomong, saudaraku, karena itu legal. Dia tidak melanggar hukum, gitu ya. Bahkan apa yang disebut dengan penjualan replacement, yaitu ketika harganya sudah mentok, itu ditahan di harga segitu, saudaraku. Enggak ada orang yang mau ngelepas di harga itu. Tapi ketika dia mau jual barang itu, sebetulnya nggak ada yang mau beli. Karena itu harga fiktif. Nah, itu juga pernah terjadi. Harganya nangkring di atas, harga fiktif. Tapi ditawarkan di mana saja nggak ada yang mau beli. Di bursa nggak ada yang mau beli. Nah, itu ditawarkan pada investor-investor yang masih belum berpengalaman. Kamu mau, misalnya katakan ada satu saham dengan yang digoreng sama dia sampai naik harganya, katakan 4.000. Harganya 4.000, tapi sebetulnya ini harga fiktif, ini sebenarnya 4.000. Kemudian kalau itu dijual di bursa, itu mau diturunkan berapapun juga tidak akan laku. Dia pinter, dia tawarkan pada investor, jual secara replacement. Jadi ini aku punya saham ini A, harganya di bursa nangkring di harga 4.000. Kamu mau enggak beli 3.000? Waduh, diskon besar kan? Ada yang berani gitu, berani. Begitu berani dibeli, sama dia dijual, diturunkan. Dari 4.000 diturunkan 3.900, diturunkan 3.800. Nggak ada yang mau beli, saudaraku. Ini permainan. Nah, sekarang pertanyaan, yang jual replacement itu, dia yang goreng setelah harganya tinggi, punya dia jual, tawarkan secara nego, replacement itu. Itu bagaimana, saudara? Dia ngerti apa enggak bahwa itu harga fiktif? Ngerti kan? Ini benar atau salah? Nah, secara hukum tidak salah, tetapi secara moral Kristen dan hatinya Tuhan, pasti Tuhan berkata, itu enggak benar, nak. Ya, tapi manusia seringkali enggak peka ya, karena sudah terbiasa dengan cara itu. Saya akan bacakan, saudaraku, satu ayat di dalam Ibrani 10, ayat yang ke-15 dan 16. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita.
Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Hukum Tuhan itu beda dengan hukum yang berlaku di sebuah negara. Peraturan-peraturan ada di dalam negara. Peraturan itu bisa disiasati, saudara. Tidak melanggar peraturan, tidak melanggar hukum, dan kita mendapat keuntungan. Itu bisa. Di dalam bisnis manapun itu, peluang itu bisa. Bisa ditempuh, bisa ditemukan. Namun, saudaraku, hukum Tuhan itu ditaruh di hati dan ditulis di akal budi. Kita nggak perlu mengacu kepada hukum. Itu perlu untuk pengetahuan ya. Tindakanku ini melanggar hukum atau tidak. Tapi di atas hukum yang berlaku di dunia ini ada hukum Tuhan. Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita. Sebab dia berfirman, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka, loh hati kita. Dan di pikiran kita. Sebab itu, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang bekerja dalam bidang bisnis, kita perlu minta hikmat Tuhan. Kalau cuma mau dapat untung besar, itu ada banyak peluang, ada banyak cara. Dan orang-orang tertentu memang bisa berhasil di sana. Tetapi kalau hal itu membuat orang lain susah, membuat orang lain menderita, meskipun tidak melanggar hukum, benarkah hal itu bisa dilakukan oleh seorang anak Tuhan? Tidak tertulis dalam hukum negara, tapi tertulis dalam hukum di dalam pikiran dan hati kita, hati nurani kita. Saudaraku, ini penting. Jadi ada hukum yang lebih tinggi tingkatnya dibandingkan hukum yang ada di pemerintah di negara, yaitu hukum hati nurani. Ini yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.